Ya, silakan. Oke, terima kasih. Ya. Yang pertama saya soroti bahwasanya macam-macam sujud ini penting kepada peserta didik yang akan kami berikan dan termasuk bahan materi pembelajaran di kelas 8. Untuk itu, karena pentingnya macam-macam sujud ini kami berikan supaya menambah wawasan dan refleksi dalam kehidupan sehari-hari bagi peserta didik dalam kehidupan penerapan dalam pelaksanaan pendidikan agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa pentingnya sujud? Karena ketika peserta didik sholat dalam melaksanakan sholat fardu sehari-hari, mereka ini kadang-kadang sujudnya hampir-hampir tidak sesuai dengan aturan-aturan Islam yang sudah dibenarkan. Masih kadang-kadang, ya maklumlah barangkali ini karena sekolah lembaga umum di SMP, makanya penerapan macam-macam sujud ini kami titik beratkan kepada peserta didik tersebut. Pengertian macam sujud, bahwasanya sujud merupakan bentuk pengabdian seorang makhluk kepada kholiknya. Sebelum masuk kepada intinya, tetap kami akan berikan persepsi kepada peserta didik tersebut, bahwasanya tentang pentingnya sholat sunnah, kemudian critical thinkingnya adalah memberikan satu masukan tentang manfaat daripada sujud dan pembagian macam-macam sujud. Kemudian kami juga dengan sistem berkolaborasi antara peserta didik dengan gurunya yang kami ampuh. Kemudian komunikasi yang baik dengan peserta didik dan kreativitas. Setelah kami memberikan satu materi kepada peserta didik tersebut, peserta didik mampu menyebutkan macam-macam sujud, kemudian bacaan sujud, dan terakhir dapat mempraktekkan sujud-sujud tersebut dengan baik dan benar. Kemudian ketika itu, barangkali kalau ada peserta didik yang menanyakan tentang masalah sujud, kami akan coba komunikasikan dan kami praktikkan dengan sebaik-baiknya sehingga peserta didik akan mampu merefleksikan, mengaplikasikan, mengimplementasikan peserta didik dalam kehidupan sehari-hari tentang pentingnya sujud-sujud tersebut. Sebelum kami ke sana, kami akan memberikan coba lihat gambaran PowerPoint kepada peserta didik, bahwasanya sujud-sujud yang benar seperti ini. Setelah itu kami tayangkan di PowerPoint tersebut dengan macam-macam pembagian sujud dan macam-macam dari bacaannya, sehingga peserta didik akan mampu mengaplikasikan sujud tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, barangkali terakhirnya kepada peserta didik tersebut akan coba kami memberikan penjelasan terlebih dahulu, pemahaman kepada peserta didik, diskusi yang baik kepada peserta didik, kolaborasi dengan peserta didik, agar terjadi dan menjadi pemahaman buat peserta didik yang betul-betul menjalankan sujud itu dengan baik dan benar. Kemudian daripada itu, setelah peserta didik kita jelaskan dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-harinya, kita coba lihat di dalam kegiatan dalam kelas, kita coba lihat beliau praktekkan, peserta didik tersebut kita praktekkan macam-macam sujud tersebut dengan sesuai dengan kaidah-kaidah aturan agama Islam yang baik. Serta kita dengarkan bacaan-bacaan sujud tersebut yang baik dan benar. Sehingga akan menambah manfaat dan fungsi yang baik kepada peserta didik akan hal pentingnya tentang macam-macam sujud tersebut. Adapun penilaian-penilaian yang kita ambil setelah peserta didik mengikuti penjelasan, praktik dalam mempraktikkan macam-macam sujud tersebut, kita akan ambil sikap-sikap penilaian yang sudah kami upload di sana, seperti penilaian sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, bahkan terakhir dengan penilaian keterampilan yang harus betul kita ambil secara fakta-fakta yang benar. Kemudian setelah itu kita coba mendiskusikan kembali kepada peserta didik, bahwasanya bagi mereka yang belum melakukan tentang sujud yang benar, akan kita coba refleksikan kembali ke peserta didik dengan cara memberikan contoh yang baik dari PowerPoint yang kita tayangkan di dalam pembelajaran dengan media pembelajaran yang ada melalui PowerPoint yang sudah kami tayangkan di dalam kelas tersebut. Kemudian setelah itu kita akan bedakan, klasifikasikan mana peserta didik yang betul sudah memahami, mempraktikkan dengan benar,
kita klasifikasikan anak tersebut. Dan pada akhirnya bagi peserta didik yang belum memahami akan kita coba bedakan kelompok-kelompok tersebut supaya mendapatkan pengayaan, pemahaman yang lebih mantap tentang gerakan macam-macam sujud tersebut. Mulai dari gerakan pertama sampai peserta didik tersebut dapat melaksanakan yang namanya macam-macam tersebut sujud dengan baik dan benar. Dengan sistem yakni metode demonstrasi. Kita panggil peserta didik tersebut, kita klasifikasikan peserta didik tersebut yang sudah memahami dan paham untuk mempraktikkan secara baik dan benar sujud tersebut, kita persilakan. Dan yang belum paham, tolong diperlihatkan gerakan-gerakan tersebut sehingga yang namanya koordinasi, kolaborasi, diskusi yang baik berjalan sesuai dengan harapan bagi guru yang mampu ini terhadap materi yang kita berikan kepada peserta didik tersebut. Yang pada akhirnya semuanya akan coba kita perhatikan, tidak ada lagi kejomplangan peserta didik yang belum bisa mempraktikkan macam-macam sujud dan yang sudah mempraktikkan sujud dengan baik dan benar. Seperti kalau kita lihat gambar-gambar yang sudah saya tayangkan di PowerPoint kemarin, bahwasannya inilah contoh-contoh praktek ketika orang sujud yang baik dan benar. Seperti orang melakukan sujud dalam melakukan sholat fardu, dan ditambah lagi ketika kita memberikan materi ini akan kita coba perlihatkan kepada yang baik peserta didik tersebut untuk betul-betul memahami tayangan PowerPoint tersebut. Sehingga peserta didik tersebut dapat mendemonstrasikan, mengikuti gambar PowerPoint yang ada ditayangkan oleh kami selaku guru yang memberikan materi tentang macam-macam sujud tersebut. Adapun tujuan pembelajaran tentang macam-macam sujud ini adalah yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian macam-macam sujud yang kita maksud, yakni sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Yang kedua, siswa dapat mengetahui dasar-dasar agama yang tentang pentingnya untuk memahami pengertian dan praktik dari macam